Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Lubna dengan NIM G0024202. Saya dari kelompok B6 atau 16. Saya akan menjelaskan laporan yang kedua, yaitu adalah Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir dan tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama. Jadi kalau misalkan dia bilang tadi proses mulai dari mulut sampai lambung. Jadi yang pertama, kalau kita makan, itu kita akan masuk ke yang namanya cavitas oris atau mulut. Nanti di mulut itu ada dua bagian, yaitu vestibulum oris sama cavitas oris propria. Vestibulum oris adalah bagian yang sebelum gigi. Kalau misalnya cavitas oris propria itu adalah bagian yang setelah gigi. Terus bagian itu dipisahin oleh namanya arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxilla et mandibulae. Selanjutnya, ini ada bagian-bagiannya. Jadi bagian yang tulang atau bagian yang keras itu adalah palatum durum, yang lunak atau yang bagian lebih dalam itu palatum mol, ada arcus dentalis, terus ada rima oris atau bibir, diafragma oris, sama ada isthmus falsicum. Dia merupakan dia menyambungkan antara rima oris dan orofaring. Selanjutnya, kita masuk ke yang paling awal, yang tadi aku udah singgung juga, ada palatum durum sama palatum mol. Apa sih ini? Jadi ini tuh merupakan bagian atap atau batas atas dari cavitas oris. Nah, di dalam ini tuh ada muskulusnya. Muskulusnya itu yang di palatum durum ada 2/3 anterior sama 1/3 posterior. 2/3 anterior itu processus alveolaris ostis maxillaris. Kalau yang bagian palatum mol atau yang lebih palatum durum kan ada 2/3 anterior sama 1/3 posterior. Yang 1/3 posteriornya itu lamina horizontalis ostis palatini. Selanjutnya, untuk muskulus yang ada di palatum mol itu ada TLPUP, yaitu tensor veli palatini, levator veli palatini, palatoglossus, uvulae, sama palatopharyngeus. Terus selanjutnya ada yang namanya lidah atau lingua. Nah, lingua itu dibagi menjadi dua, yang bagian yang paling dalam itu postsulcalis namanya. Kalau yang ini namanya presulcalis, dan di bagian presulcalis itu ada papilla filiformis, terus fungiformis, valata, sama foliata. Terus kalau misalnya di bagian sulcalis postsulcalis itu ada plica glossoepiglatica media, plica glossoepiglatica lateralis, terus ada valvulae epigastrica, sama ada fossa filiformis. Yang nanti akan saya jelaskan pada proses maksudnya makanan, karena nanti itu nanti ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ototnya itu dia punya musculus extrinsic sama intrinsic. Nah, extrinsiknya itu ada 4, genioglossus, hyloglossus, sama styloglossus, yang diinervasi sama nervus hypoglossus. Kalau yang palatoglossus dia diinervasi oleh nervus vagus. Untuk yang intrinsik dia ada longitudinal superior, longitudinal inferior, vertikal, sama transversus. Selanjutnya ada kan pasti lidah itu nanti ada saraf-sarafnya, dan dia tuh ada dua bagian, yang bagian sensorik sama motorik. Kalau motorik itu untuk gerak, sensorik itu untuk merasakan. Selanjutnya kalau sensorik itu untuk merasakan 2/3 anterior atau yang bagian depan itu dia untuk merasakan umum, kayak misalnya panas, sakit, itu dia yang pasti oleh nervus mandibularis. Kalau yang khusus kayak pahit, manis, asam, asin itu nervus facialis. Kalau yang 1/3 posterior atau yang bagian belakang itu cuma diinervasi sama satu nervus, yaitu glossopharyngeus. Selanjutnya ada dentes atau gigi. Jadi gigi ini merupakan ya biasa kita untuk ngunyah. Terus dia itu ada bagian-bagian. Kalau yang ini namanya incisivi atau gigi seri. Terus ada C caninus, itu gigi taring. Ada PM premolar, hanya ada di permanentes, sama ada molar atau gigi geraham. Dan pada anak-anak itu 20 gigi, pada orang tua 32.
Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang namanya orofaring. Jadi orofaring itu ada beberapa bagian, ada 3 bagian sih. Jadi yang pertama itu namanya nasofaring, terus ada orofaring, sama ada laringofaring. Terus selanjutnya itu adalah, jadi itu di faring itu ada annulus layer atau kayak apa bahasannya ya, jaringan limfoid. Nah itu ada adenoid atau namanya tonsilla pharyngeus. Terus ada tuba tonsil, ada tonsilla palatina, sama ada tonsilla lingualis. Terus selanjutnya kita lanjut ke bagian yang namanya itu esofagus. Esofagus itu letaknya ada di 3 parts, yaitu cervical, thoracal, sama abdominis. Cervical itu VT1 sampai VT1. Terus kalau yang thoracal VT1 sampai VT10, abdominis VT10 sampai VT11. Dia itu letaknya di bagian posterior dari trakea. Selanjutnya ada yang namanya angustia atau penyempitan. Jadi ini penyempitan ya. Kok kecil? Penyempitan. Jadi penyempitannya itu ada 3. Ini ada yang superior, terus ada yang media, sama ada yang inferior. Kalau yang superior itu dari VC6 dan dia itu pada cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Kalau yang media itu ada di arcus aorta sama ada di bronchus primarius dexter. Kalau yang di inferior itu pada hiatus esophagus. Terus ini ada neurovascularisasinya kan pastinya. Nah, neurovascularisasi dari dari esophagus itu sepertiga superiornya ada esophagealis sama arteri thyroidea inferior. Di medianya ada aorta descendens thoracica sama arteri bronchialis dextra sama sinistra. Terus kalau yang sepertiga inferior ada gastrica sinistra. Terus untuk venanya sepertiga superior sama thyroidea inferior. Terus ada sepertiga medianya vena azygos, sama ada yang sepertiga inferior gastrica sinistra juga. Selanjutnya kita masuk ke organ yang selanjutnya, itu adalah gaster atau lambung. Jadi dia organnya ada kardiaka, dia sambungan dari esophagus. Dan kenapa namanya kardiaka? Karena dia di dekat jantung. Terus ada fundus, dia bentuknya seperti kubah. Ada body, di fundus itu nanti isinya gas atau cairan. Terus di body ini ada ruge atau lipatan-lipatan. So ada pilori itu nanti ada 2 bagian, yang antrum sama kanalis. Dan nanti di kanalis itu ada namanya musculus sphincter pilori yang fungsinya untuk meneruskan kimus lambung ke duodenum. Terus ini ada tadi kan ini ada curvatura minor, curvatura mayor, dan nanti di sini tuh ada omentum minus sama omentum maius. Dan kita lanjut bahas ke omentum minus sama omentum maius. Di omentum minus itu nanti ada namanya ligamentum hepatoduodenal sama ada yang hepatogastrium. Kalau misalnya yang yang maius ada gastrofrenica, gastrorenal sama gastrosphenorenal. Terus selanjutnya ini adalah arteri sama vena nervus dari lambung. Terus arterinya tuh ada gastrica sinistra, gastrica posterior, brevis, gastromentalis sinistra, gastromentalis dextra, sama gastrorenalis. Ya pokoknya ada ini. Terus selanjutnya soal tadi kan disuruh jelasin tentang proses kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus. Jadi nanti itu pertama dia akan masukkan lewat mulut. Untuk yang tadi aku juga udah sebut tentang yang piriformis sama yang valvula, itu fungsinya untuk kalau misalnya kita nelan untuk memisahkan antara yang tajam sama yang lunak. Nanti kalau misalnya ada yang tajam itu akan masuk ke bagian yang namanya fossa piriformis. Dia kalau misalnya tajam dia akan masuk ke fossa piriformis. Kalau misalnya dia lunak dia akan masuk ke valvula epigastrika. Terus selanjutnya dia akan masuk ke trakea. Terus nanti dia bakal masuk ke gaster.
Nah, terus nanti ada yang namanya LES atau lower esophagus sphincter sama upper esophagus sphincter. Kalau misalnya, nah itu nanti fungsinya untuk kalau misalnya makanan masuk dia akan membuka, kalau misalnya makanannya udah masuk lambung dia akan menutup kembali. Terus kalau sphincter pylori itu tadi fungsinya buat mengirimkan kimus ke duodenum. Jadi itu saja mungkin penjelasan dari laporan praktikum yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.